6 hal penyebab perceraian dalam rumah tangga yang biasa terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Hai sahabat Aura, perceraian menjadi salah satu hal yang sebenarnya paling tidak diinginkan oleh pasangan suami istri. Setiap masalah yang ada sebaiknya dicari jalan keluar lain selain perceraian. Namun kadang-kadang kondisi semacam ini pun sulit untuk didiamkan atau dihindari begitu saja. Dengan demikian, perceraian kerap dipilih sebagai jalan keluarnya. Lantas sebenarnya apa sih penyebab terjadinya perceraian? Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai apa saja penyebab yang dapat memicu perceraian dalam rumah tangga. Namun, sebelum saya lanjutkan, silahkan Anda tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar Anda bisa tahu jika ada video-video terbaru dari channel saya. Baik sahabat Aura, berikut ini adalah 6 hal yang menjadi penyebab perceraian dalam rumah tangga yang biasanya terjadi. Masalah ekonomi. Tuntutan ekonomi kerap menjadi salah satu penyebab perceraian banyak terjadi. Salah satunya yang sering terjadi yakni ketika kebutuhan dalam rumah tangga tidak dapat dipenuhi dengan baik. Kebutuhan bulanan seperti untuk makan sehari-hari dan kebutuhan sekolah anak sering menjadi penyebab masalah ekonomi pada keluarga. Bahkan tidak hanya pada keluarga dalam kategori ekonomi rendah. Pertengkaran dan perceraian akibat masalah ekonomi juga bisa terjadi pada pasangan suami istri yang sudah mapan. Ketika keuangan tidak bisa diatur dengan baik, biasanya akibat dari gaya hidup berlebihan dan manajemen keuangan yang buruk. Nah, oleh sebab itu diperlukan berbagai upaya untuk sama-sama bisa mengatur keuangan dalam rumah tangga supaya lebih terkendali. Tidak lupa juga untuk selalu membuat anggaran, menyisihkan sebagian untuk ditabung dan hindari pengeluaran berlebihan. Nah, yang kemudian perbedaan prinsip. Meski terdengar klise, tetapi perbedaan prinsip juga kerap menjadi alasan di balik perceraian, mulai dari perbedaan keyakinan, perbedaan prinsip hidup, dan status sosial. Terlebih jika masalah sudah terjadi dalam waktu lama. Toleransi dan kesepakatan menjadi hal yang sulit diambil. Salah satu pemicu perceraian yang cukup banyak terjadi adalah ketika ada perbedaan keyakinan. Misalnya dulu menikah dalam kondisi beda keyakinan atau salah satu berpindah keyakinan untuk bisa menikah. Jika tidak bisa dijalani dengan sepenuh hati, di kemudian hari, hal-hal seperti ini juga bisa memicu pertengkaran dan bahkan perceraian. Terutama jika masih ada ikut campur dari pihak keluarga, khususnya orang tua. Nah, selama masih ada rasa toleransi dan saling memahami, perbedaan bukanlah suatu masalah yang harus sampai memicu perpisahan. Kemudian perselingkuhan. Setiap orang tentu tidak ingin ada masalah perselingkuhan dalam hubungan rumah tangganya. Apalagi sampai harus berakhir pada perceraian. Tetapi rasa sakit hati dan emosi terkait perselingkuhan seringkali tidak bisa ditoleransi. Perselingkuhan dapat terjadi akibat beberapa faktor, di antaranya seperti kurangnya kasih sayang, kurangnya peduli, masalah komunikasi, masalah kesehatan fisik, masalah kesehatan mental, hingga adanya masalah dalam pernikahan yang tidak terselesaikan. Nah, memulihkan diri dari rasa sakit hati akibat perselingkuhan akan menjadi salah satu hal yang dirasa paling sulit, namun tidak mustahil. Namun, ketika ada keinginan untuk membangun kembali rasa percaya, mengakui kesalahan, belajar memaafkan, dan memperjuangkan sebuah hubungan pernikahan, semua masalah terkait perselingkuhan bisa teratasi. Yang kemudian, kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT juga menjadi salah satu penyebab perceraian yang banyak sekali terjadi. Yang lebih sering kondisi ini dialami oleh pihak perempuan yakni istri. Selain kekerasan fisik, KDRT juga bisa terjadi dalam bentuk kekerasan verbal. Ini berarti sering ada pertengkaran yang berujung pada ucapan kasar atau intimidasi pada istri.
Jika terjadi terus-menerus, situasi seperti ini juga memicu tekanan dan bahkan depresi. Bukan tidak mungkin, perceraian pun dianggap sebagai solusi untuk menyelesaikannya. Untuk menghadapi kasus KDRT, seringkali diperlukan bantuan dari pihak ketiga. Nah, dengan demikian, masalah KDRT bisa diatasi dengan pembicaraan yang baik. Dan yang kemudian, terlalu sibuk dengan media sosial. Dalam era modern seperti saat ini, sibuk dengan teknologi dan media sosial juga bisa memicu ketidakharmonisan dalam kehidupan berumah tangga. Misalnya karena kurangnya kepercayaan, banyak prasangka buruk dan rasa curiga. Kondisi ini sangat mungkin terjadi ketika Anda terlalu banyak bermain media sosial tanpa mempedulikan kondisi atau masalah di sekitar. Nah, lama-kelamaan hal ini juga bisa membuat masalah baru. Ketidakharmonisan seperti ini juga bisa mengurangi rasa percaya pada pasangan, dan sehingga komunikasi tidak lagi berjalan lancar dan kerap memicu pertengkaran. Untuk mencegah hal-hal seperti ini terjadi, cobalah untuk lebih menghargai pasangan. Hindari berlebihan bermain gadget atau media sosial, terutama saat sedang berdua pasangan atau saat sudah berada di rumah. Habiskan waktu untuk benar-benar berbicara dengan pasangan. Hindari juga kebiasaan curhat di media sosial karena bisa memicu perhatian dari pihak lain yang kemudian beresiko menjadi jalan perselingkuhan dan merusak kepercayaan dari pasangan. Nah, kemudian yang selanjutnya, menikah di usia terlalu muda. Faktor lain yang menyebabkan perceraian adalah menikah di usia yang terlalu muda. Biasanya hal ini dipicu karena pasangan belum saling mengenal dengan baik satu sama lain. Sehingga bukan tidak mungkin jika pasangan akan merasa kecewa ketika suami atau istrinya tidak sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasinya ketika awal menikah. Atau dengan kata lain, mental mereka yang menikah di usia terlalu muda ini sebenarnya belum siap dan belum matang untuk menghadapi permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga. Nah, itulah tadi hal-hal yang bisa menyebabkan perceraian dalam hubungan rumah tangga. Untuk mencegah terjadinya perceraian, mulailah dengan banyak berkomunikasi dan berdiskusi dengan pasangan Anda. Carilah jalan keluar terbaik pada setiap masalah yang datang, sehingga perceraian ini tidak selalu dijadikan sebagai solusi utama. Berikan kasih sayang pada pasangan Anda untuk bisa mengembalikan keharmonisan rumah tangga. Namun, jika Anda merasa bingung karena rumah tangga Anda selalu berada di ujung tanduk dan Anda tidak tahu lagi harus melakukan apa, Anda bisa menggunakan sarana mustika putar giling aura. Nah, sarana mustika putar giling aura ini memiliki energi yang mampu membalikan dan memunculkan kembali rasa cinta dan kasih sayang di hati pasangan Anda, sehingga tadinya dia cuek pada Anda, kasar dan emosian kepada Anda, atau bahkan ingin menceraikan Anda, bisa berbalik menjadi lebih lembut dan muncul kembali rasa cinta kasih sayangnya kepada Anda seperti pada saat awal berjumpa. Jika Anda membutuhkan sarana mustika putar giling ini, silahkan Anda hubungi nomor yang ada di bawah ini, atau Anda juga bisa klik link yang ada di kolom deskripsi di bawah video ini untuk terhubung langsung dengan chat WhatsApp kami. Baik sahabat Aura, cukup sekian pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda semua. Saya Dewi Aura pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.